Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin menjawab pertanyaan saudara kita ya. Kebetulan saya ini saudaraku sementara perjalanan lagi ya, saya singgah ini ngonteng di suasana pantai. Ya ini pantai di belakang. Karena kalau suasana pantai juga ada perasaan terbawa ya, gimana ya suasana di dalam hati rohani kita ya. Jadi satu pembelajaran juga kita saudaraku, kalau kita melihat air, melihat gunung ya, ada perasaan gimana ya, adem bahasanya ya. Jadi kalau saudaraku, saya akan menjawab pertanyaan saudara kita ini sering dia bertanya saudara kita. Terima kasih banyak atas serinya ya saudaraku ya. Ini TKS ya, tenaga kerja sosial kalau tidak salah. Jadi begini saudara, dia menanyakan saudara kita ini mengenai adanya ruangan RBW-nya. Yang mana yang saya maksud ruangan RBW-nya, ruangan yang menggunakan suara tarik, suara inap, dan suara, saya ulang ya, menggunakan suara panggil, suara tarik, suara inap. Itu yang dia tanyakan saudara. Pertanyaannya, gimana bang? Apa suara tariknya beda-beda suara atau satu suara? Itu yang ditanyakan saudara kita di bawah kolom komentar. Dan saya janji ya, saya akan tepati janji saya. Insya Allah kalau saya sehat, saya akan angkat pertanyaan saudara ya. Karena memang sangat dibutuhkan, karena ini mengenai adanya suara panggil, suara tarik, dan suara inap ya. Jadi begini saudaraku ya, terima kasih banyak atas serinya. Mudah saudara kita itu bisa nonton, simak videonya sampai selesai ya, supaya ada ilmu yang bisa kita petik di dalam. Ibaratkan ilmu itu mengalir seperti air ini yang di belakang ya. Ya, dingin, adem, dan membawa suasana ya. Jadi begini saudara ya, kalau mengenai adanya bangunan RBW saudaraku, kalau menggunakan suara panggil, kalau berbahasa suara panggil itu berarti berbahasa suara di luar ya, memanggil walek yang jarak jauh, bisa mendatangkan di RBW saudara, yaitu ya. Kalau berbicara suara tarik itu mengumpan, itu menarik, itu walet dari luar masuk di dalam ruangan RB ya. Kalau suara inap itu berarti membetahkan burung di dalam ruangan RBW, semacam kanakannya yang dikasih makan induk ya. Gitu saudaraku ya. Itu berarti berbahasa suara panggil, suara tarik, suara inap. Berarti kalau suara tarik saudaraku cukup satu suara di antara per kamar atau per lantai. Kan kalau bahasa sekat itu kan per kamar-kamar. Ya, kan banyak saudara kita itu dia kamar-kamar ruangannya saudaraku ya, biasa dia kamar-kamar dia sekat, maksud saya dipailin. Jadi saudara itu menggunakan suara tarik ya. Terus terang saudara ya, kalau saya punya RBW tidak pernah saya gunakan suara tarik. Tidak pernah saya gunakan suara tarik. Tetapi kalau bangunan yang saya rehab itu kebanyakan itu yang gunakan suara tarik. Tetap saya akan aktifkan suara tariknya. Ya, saya itu hanya dua suara saya gunakan saudaraku ya. Suara panggil dan suara inap. Itu yang saya gunakan kalau di lapangan. Begitupun juga di dalam ruangan RBW saya, ada beberapa bangunan saya, semua itu tidak ada menggunakan suara tarik ya. Ya, mengenai adanya suara tarik saudaraku itu bagus ya. Bagus, tidak jadi masalah, tergantung dari saudara, semua bisa menggunakan suara tarik, tidak menggunakan suara tarik, tidak jadi masalah. Yang nomor satu itu saudaraku itu adalah bagian di dalam ruangan RBW, di dalam bangunan, di dalam ruangan burung walek. Itu nomor satu ya. Namun saudara itu menggunakan suara panggil yang merespon, tetapi di bagian di dalamnya tidak merespon, akan ujung-ujungnya walek juga akan keluar ya, karena suara itu hanya memancing. Alangkah baiknya kalau suaranya itu merespon, begitupun juga bagian di dalam ya. Yang mana yang saya maksud bagian di dalam itu diusahakan bagian di dalam itu kita konsisten ya.
kita perhatikan bagian di dalam yang kita harus lakukan. Langkah-langkah yang kita lakukan di dalam itu, penuhi itu kelembabannya. Kelembaban itu asalnya dari air, seperti ini di belakang ya. Ini di belakang ini air, pantai. Adem, dingin. Kita saja manusia, saudara-saudara, kalau melihat air itu ya gimana, saudara kan sudah paham ya namanya air. Gitu juga walet. Walet itu suka tinggal di goa, habitatnya di goa karena lembab. Suhunya bagus dan aman, tidak terganggu. Itu sasarannya walet. Begitupun juga kita saudara, gimana caranya supaya burung itu bisa betah di dalam ruangan RBW sampai dia berkoloni, berkembang biak, populasinya cepat, ya. Cepat juga dia bisa narik burung dari luar. Maksudnya burung yang dia narik burung liar, burung yang tidak punya rumahan walet. Itu ya saudaraku. Ini gerimis saudara, ini gerimis. Jadi masalah saudara, demi saya berjuang untuk saudara ya. Jadi itu yang kita lakukan saudaraku. Mengenai adanya itu tadi suara, cukup satu suara aja saudara. Satu, tidak usah beda-beda suaranya. Kalau suara tarik lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga, apakah masuk di dalam ruangan kamar, itu cukup. Gunakan itu satu suara ya. Ibaratkan suara panggil. Tidak usah terlalu beda-beda suara. Justru walet itu biasa bingung. Dia tidak bisa kuasai di dalam itu karena kebingungan, karena banyak suara ya. Yang jelasnya itu yang nomor satu itu adalah bagian di dalam ya. Itu yang saya katakan tadi mengenai adanya kelembaban, suhu, dan itu predator-predator. Kita harus basmi, kita harus adakan penyemprotan kalau banyak predator di dalam ya, supaya waletnya bisa berkembang biak aman, tidak terganggu ya. Itu yang kita inginkan saudaraku. Jadi ini saudara, pertanyaan saudara ini sangat-sangat bagus. Ya, sangat-sangat bagus karena mengenai adanya pemancing. Karena semua itu yang mengenai berbahasa suara itu pemancing, mendatangkan burung. Ya, mendatangkan burung itu. Tapi yang membetahkan burung itu, yang bisa beradaptasi itu di dalam ruangan, itu semua. Jadi saudara-saudara itu harus konsisten di bagian luar, begitupun bagian dalam. Ya, karena saudara itu menanyakan adanya suara panggil, suara tarik, suara inap, ya. Itu kita optimalkan semua saudaraku ya. Ya, gimana caranya supaya walet itu bisa berulang-ulang. Maksudnya dia masuk, keluar, dia akan datang kembali. Karena adanya di dalam ruangan RBW itu, dia temukan itu keinginannya dia. Yang mana yang saya katakan dia sudah ketemu keinginannya dia adalah keinginannya si walet, si burung walet. Kan burung walet itu sangat sensitif ya. Yang mana saya maksud sensitif, sering saya jelaskan, walet itu sensitif, peka, dan bersahabat. Yang saya maksud itu sensitif, walet sedikit aja di dalam ruangan RBW, kalau dia tidak merasa nyaman, dia akan tidak akan tinggal dia saudaraku ya. Tidak akan tinggal. Yang mana yang saya maksud peka, itu walet peka, cepat sekali dia pahami di dalam ruangan RBW itu, cepat dia paham, lebih tajam dia punya firasat daripada kita. Karena dia punya walet itu ada berapa kelebihan dikasih sama Maha Pencipta ya. Bayangkan saudaraku ya, coba kita pikir, biar malam itu saudara itu walet tahu, biar gelap. Coba kalau kita masuk di ruang gelap itu, kita itu nabrak-nabrak di dalam itu gunakan senter. Walet tidak. Yang kedua, itu pendengarannya itu walet tajam sekali itu pendengarannya. Kalau kita itu hanya jangkau-jangkauan itu. Yang ketiga, itu penglihatan ya, penglihatan, penciumannya. Ini yang tiga ya, itu kelebihannya walet. Yang keempat itu adalah firasat. Firasat itu cepat dia paham, cepat dia bisa mengetahui keadaan di dalam ruangan RBW kita. Maksudnya RBW, bangunan, maksud saya bangunan rumahan walet. Jadi saudara itu harus mengambil langkah gimana caranya
yang disukai walet itu usahakan kita penuhi keinginannya. Itu yang semua tadi yang saya bahas, saya jelaskan mengenai adanya bagian di dalam ruangan RBW. Ya. Dan kebalikannya saudara-saudaraku ya, usahakan. Itu yang tidak disukai walet. Nah, itu dihindari itu perlu dijaga. Nah, mungkin saudara-saudara bertanya, apa itu yang tidak disukai walet, Ban? Banyak saudaraku. Nomor satu itu walet yang tidak disukai itu adalah terang di tempat dalam ruangannya. Terang. Nah, terang satu. Yang kedua itu banyak predator yang bisa menghambat dari mulai sarang sampai telur, anak dan induk. Itu semua ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, walet itu tidak sama sekali dia tidak mau diganggu keluar masuk kita, apalagi bagi yang pemula. Bagi yang pemula itu dia tidak mau sekali diganggu itu walet ini. Yang keempat, ruangannya itu harus dingin, sejuk, adem, nyaman. Ya, itu yang dicari walet itu. Itu dicari. Itu yang pantangannya tadi yang tiga ini. Itu ada berapa tadi? Yang keempat ya. Yang pantangannya walet dia yang tidak disukai walet itu diakal-akali di dalam. Diakal-akali di dalam, maksud saya yang diakal-akali itu banyak apa-apa yang dikasih masuk di dalam itu. Banyak saudara kita itu banyak macam itu buah-buahan dikasih masuk sampai berbau itu ruangannya. Memang saudara kita itu katakan, ini saya kasih masukan buah-buahan semacam pepaya, nangka masa, pepaya masa. Ya. Banyak itu saya dapat saudara. Kalau saya rehab bangunannya saudara kita di lapangan, banyak. Ada nenas, ada buah pisang, banyak macam. Ada dedak. Saya pernah dapat dedak itu 2 karung di dalam. Ya. Saya tanya ke saudara, ini semua tujuannya ini untuk apa? Bahasanya yang punya RBW, ini Bang, memancing makanannya walet. Oh begitu ya? Yang mana yang maksudnya saudara memancing, itu kan ada yang terbang-terbang itu, insan-insan itu di situ banyak kalau ada buah-buahan. Buah-buahan yang masak. Begitu maksud saudara-saudara kita itu. Saya bilang ya, kalau mau mengenai adanya pancingan makanannya walet, tidak usah kita carikan yang kayak gitu. Belikan saja puder pum. Ada makanannya walet itu dijual itu di perlengkapan alat walet. Makanan walet itu memang ada. Kalau mengenai itu, kalau kita mau memancing makanan cepat itu, tidak busuk juga. Seperti itu di dalam itu banyak sekali buah-buahan sudah bau busuk itu di dalam itu. Memang bagi kita katakan itu memancing makanan, tetapi si walet ini yang tidak bisa karena berbau. Kalau sudah lama itu busuk itu nenas, busuk itu pepaya, mangga, dan itu semua pantangannya walet. Akhirnya dia mengundang hama masuk. Karena kita memancing itu buah-buahan, mana ada tikus, mana toke, dan lain sebagainya. Itu perlu kita hindari saudaraku ya. Tidak usah kita gunakan yang kayak gitu. Itu semacam itu dedak. Itu dedak saya tanyakan itu yang punya RBW. Ini dedak ini untuk apa? Saudara kita yang punya RBW, yang saya rehab bangunan itu waktu. Oh ini Bang, ini dedak untuk supaya ini hama nanti yang kecoaknya itu hama akan jadi terbang-terbang nanti makanannya juga walet. Itu dedak karena basah, berbau. Itu dedak yang padi pabrik ya, yang halusnya itu dikasih masuk saudara, baru itu karungnya itu dibocor-bocor. Saya bilang tidak usah kita gunakan gini. Alhamdulillah saudara-saudaraku sudah panen itu hampir setengah kilo itu saya tangani, tidak ada sekarang pakai gitu. Dulu lengkap semua itu, ada buah-buahan, ada dedak, tidak ada walet memang, tapi tidak mau berkembang biak. Jadi jangan diakal-kali saudaraku. Ada yang bisa diakali, ada yang tidak, ya.
Maksud saya yang bisa diakali itu semacam kita mengadakan piling, sekat, ya, membendung, itu tidak jadi masalah. Yang mana yang bisa kita istilahnya adakan sekat lar, ya, lubang antar ruang, itu bisa mensiasati walet. Gimana caranya supaya walet itu bisa dia beradaptasi di dalam ruangan RBW, bisa tinggal sampai dia itu nyaman di dalam karena adanya sekat. Tetapi mengadakan sekat itu kita juga harus tahu. Jangan asal sekat, jangan asal piling. Tempatkan pada tempatnya. Itu sekat untuk mensiasati walet supaya walet itu bisa cepat betah di dalam ruangan RBW. Bisa tinggal sampai dia tinggal itu beradaptasi, berkoloni, ya dia bikin sarang banyak. Ya. Itu tidak jadi masalah. Bisa saya katakan itu ada yang bisa ada yang bisa kita lakukan. Ada yang tidak bisa kita lakukan di dalam ruangan RBW, ruangannya walet, burung walet, maksud saya saudara ya. Karena banyak itu saudaraku itu banyak. Ya, itu yang saya selalu utarakan di konten tutorial saya ya. Jadi terus tadi itu mengenai adanya suara saudaraku, pesan saya ya. Itu suara tarik, jangan juga terlalu banyak ya. Kalau menggunakan. Ya, kalau menggunakan suara tarik tidak jadi masalah, saya tidak larang. Apalagi kalau ada yang tangani bangunan saudara, konsultan saudara kita, ya ikut aja panduannya. Ikut aja panduannya maksud saya, tidak jadi masalah. Ya, nanti kita belajar di situ. Gunanya suara di luar itu untuk apa? Begitupun juga suara tarik, begitupun juga suara inap, suara dalam. Nah, bisa kita cerna saudaraku ya, bisa kita pikirkan, ya. Itu. Jadi gimana saudaraku? Jadi tolong ya. Tetapi kalau saya sudah katakan, tidak usah kita terlalu banyak suara. Tetapi saudara yang mau melakukan kan itu haknya saudara. Saya hanya ini menuntun saudara ya. Apa saudara mau ambil, apa yang ilmu saya yang saya paparkan di konten tutorial saya, di video saya, atau saudara yang tidak mau mengambil kan tidak jadi masalah saudaraku ya, tidak jadi masalah karena semua yang saya keluarkan itu saudaraku itu yang saya alami, itu yang saya lakukan di perehapan saya, bangunan saya ya di lapangan. Itu yang saya lakukan. Tidak mungkin saya katakan oh saya menggunakan suara tarik baru saya katakan saya tidak gunakan. Wah, itu salah. Kalau saya sudah katakan saudaraku, saya tidak gunakan suara tarik, saya tidak. Makanya coba ikuti itu saudaraku, ada itu video saya. Tidak ada itu suara tarik. Itu pun juga kalau saya masuk panen, ya karyawan saya masuk panen di dalam ruangan RBW itu saya matikan semua. Saya matikan semua itu, suara panggil, suara inap, saya matikan. Saya off-kan itu. Nanti habis selesai panen, baru saya aktifkan kembali. Kalau saya keluar setelah habis panen, keluar dari ruangan RBW, tutup pintu walet, baru saya aktifkan kembali. Baru walet masuk semua kembali itu. Itu cara saya. Karena kalau suara di dalam itu menyala semua, saya di dalam panen, karyawan saya di dalam panen, keluar masuk burung, kaget, panik. Apalagi kalau burung yang baru tinggal itu kita selalu di dalam. Apalagi kalau panen, buka sarang walet lama, ya berjam-jam. 1 jam sampai 2 jam itu biasa panik walet. Makanya saya kalau saya buka sarang saudaraku, semua itu suara saya off-kan, saya matikan. Nanti setelah habis panen, keluar dari ruangan RBW, baru saya aktifkan kembali. Ya itu. Kalau saya, tapi saudara kita yang di lapangan itu ya banyak yang tidak aktif, banyak yang tidak off-kan itu. Tetap dia menyala suara panggilnya, suara tariknya, suara inapnya. Itu saudara ya, jadi tidak ada masalah. Saudara mau ambil, saudara yang mau lakukan apa yang saya katakan, alhamdulillah. Saudara tidak mau melakukan apa yang saya katakan, apa yang saya paparkan, tidak jadi masalah juga. Ya tergantung dari saudara ya. Karena itu yang saya lakukan saudaraku, ilmu yang saya alami itu yang saya lepaskan. Itu saya katakan konten saya itu, video saya itu ori, ya ori. Itu saudara ya.
Jadi saudara-saudara itu sudah paham ya mengenai adanya itu tadi. Jadi pesan saya saudaraku ya, karena ini menggunakan adanya suara tarik. Kalau suara tarik itu saudaraku tidak usah terlalu besar ya. Kalau menggunakan suara tarik ya, yang terlalu besar. Jangan terlalu besar, karena walet biasa juga itu bingung di dalam kalau suara tariknya terlalu besar. Ya sesuaikan saja dengan di dalam ruangan RBW saudara. Ya ini TKS ya, tenaga kerja sosial tidak salah ya. Wah ini saudara saya ini wah sering sekali bertanya di bawah kolom komentar, wah bagus, sering. Biasa dia katakan di kolom komentar, nyimak lagi videonya bang, ngopi-ngopi. Ya lanjut saudaraku ya. Terima kasih banyak saudaraku selalu hadir di Penjelajah 75. Saya doakan saudara supaya bagus rezekinya, diberikan kesehatan, ya dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan dan urusannya lancar insya Allah. Ya itu yang kita inginkan saudara kita, itu istilahnya hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan kepada Allah dan hubungan sesama manusia. Itu saudaraku ya. Sisa gimana caranya supaya kita bisa mencerna yang baik, ya yang negatifnya. Yang negatifnya jangan diambil, yang positifnya, ya positifnya lah kita ambil. Ya, kita manusia itu memang harus gimana caranya supaya kita itu bisa beradaptasi dengan sesama. Ya saling memberikan motivasi, saling memberikan inspirasi, masukan, edukasi. Gimana caranya supaya kita itu bisa konsisten di dalam ruangan RBW masing-masing. Ya, justru saya katakan saudara kalau saudaraku itu nonton, jangan dinonton saja ya. Jangan dinonton saja, diusahakan dipraktekan. Atau ada keluarganya atau teman-temannya yang tidak berhasil, ya kasih dia juga panduan. Ada bahasanya Penjelajah 75. Oh kita lakukan yang semacam ini, jangan kita lakukan semacam ini. Bisa dipraktekkan saudaraku, bisa dicoba. Ya, ada juga saudara itu bertanya, ini saya angkat sedikit ya. Ada pertanyaan saya dapat itu kemarin kah? Apa dia katanya saudara kita itu? Jangan ngomong saja bang. Ya, praktekan. Saya jawab. Apanya lagi mau dipraktekan saudaraku? Tolong telusuri konten tutorial saya. Semua ada itu. Cari saja. Ya, tidak usah dicari kelemahannya saudara kita. Ya, justru saya katakan itu cari negatifnya, jangan cari positif. Cari positifnya, jangan cari negatifnya. Ya. Itu saudaraku ya. Sudah banyak saudaraku yang sudah gagal itu, saya kasih berhasil. Sudah banyak yang gagal itu sudah beli mobil. Sudah bangun rumah, tambah dia punya bangunan. Sebabnya tadi itu saya berikan, salurkan ilmu. Alhamdulillah dia laksanakan, dia lakukan apa yang saya katakan, dia hindari apa yang saya katakan, dia lakukan apa yang saya perintahkan. Alhamdulillah sudah banyak beli mobil saudaraku, sudah banyak berdiri bangunannya sampai 2-3. Ya, itu yang saya mau. Kalau saudara berhasil ya, tidak usah saudara kasih uang saya, cukup doanya. Ya saudaraku ya, itu yang saya mau saudaraku. Gimana supaya saya yang sudah berhasil mengenai adanya walet, sudah berapa bangunan saya punya, alhamdulillah. Begitupun juga saudaraku nanti ya. Dari ukurannya tadi 4x5, 5x5, 15x5x15, 6x9, dan berapa lantai dan seterusnya. Ya, kan pernah saya utarakan saudaraku. Itu di daerah Kendari. Sebenarnya saya tidak mau sebut namanya, tapi biarlah, tidak apa-apa. Nanti kecoblosan lagi. Itu di daerah Kendari, di BTM Batu Marupa, namanya itu Pak Armin. Nama istrinya mamanya Ndita. Ya, itu di daerah Kendari. Dia itu guru sekolah dua-dua. Guru SD 1, guru SMP 1, kepala sekolah. Itu dia punya rumah BTN di Kendari. Saudaraku, saya di situ, saya kontrak di situ 3 bulan. Saya kasih kerja karyawan. Ya, saya cerita di pengalaman sedikit ya. Itu ukuran bangunannya berapa saudara ya? Hanya 2 meter. Coba 2 meter kali berapa ya? 19. Karena dia berbentuk L itu bangunannya.
2 meter baru masuk, baru belok, berbentuk L dia. Coba ditempati rumah BTN itu saudara itu saya rancang. Sekarang penghasilannya sekarang per bulan berapa? Alhamdulillah. Kadang dia panen 1,5 bulan, kadang dia panen per 1 bulan, kadang 2 bulan tidak menentu panennya. Berapa panennya saudaraku? Sudah hampir 5 kiloan. Sudah hampir 5 kilo satu kali panen. Lebih banyak daripada gajinya. Nah, dan itu sudah beli mobil. Nah, pernah saya katakan saudaraku, dia beli mobil itu mobil ras, dia beli. Nah, dia bawa ke rumah itu waktu diperlihatkan saya. Nah, ini hasilnya bang yang kita tangani di RBW saya, di rumah saya. Dan rumahnya sekarang itu yang di BTN kan dia kan tinggal di bawah. Itu walet di atas, karena padatnya walet di atas dia kosongkan di bawah, keluar. Dia bangun rumah lagi, lebih besar lagi rumahnya yang dibangun. Dan dia juga bangun walet, karena tidak berhenti cetak uang ini yang dia punya walet. Nah, justru saya katakan itu walet itu kalau sudah berhasil, sudah berkeloni, itu akan jadi saham, ya. Maksudnya simpanan yang tidak mau putus. Nah, itu yang kita mau saudara ya. Ya, itu banyak juga saudara itu yang berbahasa di bawah kolom komentar. Selalu mencari kelemahan saudara kita. Kelemahan apa yang dicari? Saya sudah videokan, saya sudah katakan. Di situ kan ada saya di situ saudaraku. Cara buka saran, cara menjelaskan saran di mana ya di bangunan saya, walet yang masuk di rumah saya semua ada itu lengkap. Cara pemasangan sirip ada semua. Cara membeli saran di lapangan, cara mensai saran, cara membeli cong, cara menimbang saran, ya ada semua itu di konten saya. Begitupun juga tingkatannya walet itu, ya mulai dari telur menetas anak berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, semua ada itu di video sur. Telusuri saja video saya saudaraku, lengkap semua di situ, lengkap. Jadi tidak usah mengenai adanya gimana ya, semua ada. Ya, dan ada juga itu video lalu itu saya perlihatkan cara kipas saran, ya cara saya jelaskan kalau sudah kering, ada semua itu saudara. Nah itu justru saya itu saudaraku, saya dulu gimana caranya supaya saudara kita itu yang di lapangan, yang gagal, yang terutama yang gagal ya, yang gagal diusahakan ikuti konten tutorial saya saudaraku. Insya Allah saudara akan berhasil, saya akan tuntun terus ya. Justru saya katakan kita sama-sama berjuang saudaraku ya, bukan saudara saja berjuang, saya juga akan berjuang untuk menuntun saudara ya. Kalau saudara tidak mau dituntun kan bukan saya yang rugi. Kalau saudara yang mau berhasil ya saudara yang untung ya, itu jadi terserah dari saudara. Nah itu ya saudaraku ya. Jadi itu pesan saya, pesan penjelajah 75 saudaraku, tolong mengenai tadi itu di dalam ruangan RBW-nya kita selalu konsisten ya. Ya jangan selalu diganggu itu walet kalau waletnya belum terlalu beradaptasi sekali. Yang mana saya maksud beradaptasi baru-baru dia tinggal. Ya usahakan di dalam ruangannya itu kalau menggunakan kolam atau mesin pengabut yang sering-sering yang saya jelaskan, usahakan kita optimalkan semua ya. Itu predator ya, usahakan itu dibasmi, disemprot. Nah itu usahakan juga itu kalau banyak cahaya masuk di bendung ya, gelapkan di dalam. Ibaratkan kita itu melihat itu suasana goa semacam ini, laut ini, pantai, di sana ada goa. Walet itu biar itu di tengah pantai dia pergi juga itu, karena dia cari tempat yang aman, cari goa yang gelap, yang tidak ada gangguannya, yang banyak air di situ, lembab. Begitu pun juga suhunya, walet itu begitu. Habitatnya walet itu begitu. Ya saudaraku ya. Jadi itulah tadi kita lakukan saudaraku mengenai adanya pertanyaan saudara kita ini TKS. Terima kasih saudaraku karena adanya lagi mau sharing, selalu mau sharing, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan jadi berkah ya saudaraku ya. Mudah-mudahan cepat berhasil RBW-nya. Lakukan itu saudaraku ya. Itu suara mengenai suara tarik itu satu suara saja saudaraku. Mulai dari kalau mau berapa lantai bangunannya cukup satu suara.
samakan semua, paralelkan di atas sampai 1 lantai, 2 lantai, lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga sampai lantai keempat, ya. Satukan saja suara, jangan bermacam-macam suara. Nanti waletnya sendiri bingung, ya. Diusahakan itu gimana supaya walet itu cepat kuasai itu tempat, cepat kuasai itu suara. Karena mengenai adanya suara saudaraku itu bosan juga walet. Ada di masa bosannya itu. Ada sih. Nah itu walet itu kalau sudah padat di dalam biar tidak ada suaranya. Kalau sudah padat di rumah itu, biasa mati itu suara 1 minggu itu saya tidak hiraukan. Ada sih semua waletnya malahan tambah. Ya. Yang penting kalau bagi pemula jangan selalu dimasuki ya. Jangan selalu keluar masuk seperti burung walet yang masuk di LMB-nya itu, di poitnya. Jangan selalu keluar masuk. Ada waktunya kita keluar masuk. Kita cek keadaannya di dalam, apakah semua optimal. Jangan sampai ada yang apakah suaranya mati atau airnya habis atau banyak predator. Tidak apa-apa kita cek kayak gitu. Jangan terlalu lama di dalam. Jangan seakan-akan kita bermanuver juga seperti burung walet yang baru mau tinggal. Ya itu pesan saya saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku, saya sudah menjawab pertanyaan saudara kita mengenai adanya suara tarik di dalam ruangan RBW, mengenai adanya lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Ya, saudara harus menggunakan cukup satu macam suaranya. Jangan terlalu banyak variasi suara saudaraku ya. Ya. Kalau sudah bagus di dalam ruangannya itu jangan selalu diocak-acik. Ya, maksudnya diganggu-ganggu. Diamankan saja. Yang penting sudah aktif. Santai saja hadapi walet saudaraku ya. Santai saja. Karena walet itu ya gitu modelnya, keluar masuk sampai dia tinggal. Kebalikannya kalau dia tidak suka itu ya keluar masuk sampai dia pergi. Tetapi kalau bagus tempatnya di dalam dia suka walet, ya itu tadi keluar masuk akhirnya tinggal. Jadi yang kita inginkan gimana supaya walet itu bisa beradaptasi di dalam sampai dia suka, dia tinggal. Dia bisa berkoloni sampai dia berkembang biak, ya. Itu yang kita inginkan ya. Kalau populasinya bagus, koloninya bagus, yakin saya saudaraku cepat akan bikin sarang. Saudara itu akan capek sendiri nanti buka sarang. Ya. Ya, oke lah saudaraku, itulah pembahasan tadi panjang lebar saya menjelaskan mengenai adanya suara. Begitupun juga di dalam ruangan RBW, baik suara panggil di poitnya, LMB-nya, masuk di dalam suara tarik, dan begitupun juga suara inap. Saya sudah jelaskan secara mendetail, secara meluas, saya sudah paparkan. Tergantung dari saudara menyikapi maksudnya memahaminya, ya, mencernanya. Silakan kita pikirkan saudara, lakukan ya apa yang saya katakan. Dan apabila masih ada keganjalan, silakan tulis di bawah kolom komentar. Nanti saya akan jelaskan lagi secara mendetail. Saya akan tambahkan ilmunya saudara ya. Karena saya juga manusia punya keterbatasan saudara-saudaraku ya. Saya manusia punya keterbatasan. Saya manusia, kita harus mensyukuri apa yang ada dan tiadanya. Ya, kita harus sabar. Dan cobaan yang paling berat dihadapi itu adalah kesabaran saudaraku ya. Belajar bersabar. Ya, semua itu dari kehendak dari Allah semua ya. Cobaan itu, keberhasilan dan kegagalan itu semua dari Dia. Ya, cukup kita itu bertawakal, bersabar, berdoa, berusaha. Ya. Oke. Saya ulang ya, mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya terselip salah, karena saya adanya kayak gini ya, kayak gini, manusia biasa. Ya, seperti saudara masih belajar. Oke saudaraku ya. Mudah-mudahan apa yang saya utarakan ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita di lapangan tanpa terkecuali mulai Sabang sampai Merauke ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.